Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang keempat ini yang berjudul tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Jadi teori ini akan membantu kita untuk menyatakan keutuhan Al-Qur'an, sekalipun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa bahasa Arab tidak mempunyai huruf alfabet di zaman Nabi Muhammad. Sebagaimana Mingana menyebutkan bahwa perbedaan bacaan pada ayat-ayat tertentu disebabkan kesalahan pada sistem ilmu tulisan Arab kuno atau paleografi, dan bahwasanya naskah Al-Quran ini menurut sebagian orientalis itu ditulis dalam skrip Kufi pada abad kedua dan ketiga Hijriah, tidak pada abad pertama Hijriah. Guna menangkis argumentasi ini, kita perlu membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran ini masih tetap suci dan tidak ternodai. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab ini sifatnya masih spekulatif. Banyak sekali para orientalis yang berpendapat tentang hal ini. Akan tetapi pendapat yang paling unggul saat ini adalah pendapat Nabil Abaud. Menurut ia, manuskrip Arab Kristen tertua yaitu ada pada tahun 876 atau 264 Hijriah. Awad menyebutkan adanya manuskrip yang lebih awal lagi, yaitu yang ditulis pada tahun 253 Hijriah. Manuskrip Arab Kristen yang tertua ini ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal ada ratusan, kalau bahkan bisa juga lebih, bahkan sampai ribuan manuskrip Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Perbandingan antara manuskrip yang ratusan ini dengan satu dan yang lainnya, contohnya itu Estrangelau atau Syriak, dan akhirnya beranggapan bahwa Syriak ini mempengaruhi Al-Quran, yang benar-benar merupakan ilmu miskin kalau ingin menyebutnya sebagai ilmu. Selain itu ada juga budaya lain yang mempengaruhi tulisan Arab kuno ini, yaitu paleografi adalah Nabatain. Dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam, kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatain, Abbad menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam pada perkembangan tulisan Arab sebelumnya yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatain Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Untuk studi atau bentuk manuskrip Arab kuno, di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatain atau inskrip Arab. Perbedaannya yang bagaimana? Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatain hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskrip Arab, dan contohnya ini bisa teman-teman lihat di buku Sejarah Histori Quran. Lalu dengan apa orang Nabatain berbicara? Ibnu Usto mencatat pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tidak lain dan tidak bukan melainkan yaitu Ismail. Allah kemudian menugaskan Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat, dan membayar zakat. Oleh karena itu Allah mengutus rasul dan dalam bahasa kaumnya sendiri, maka Ismail juga sudah pasti berdakwah dalam bahasa Arab. Keturunannya diakui bahwa Nabi Ismail diberi karunia 12 putra, diantaranya Nabajot dan Nabat. Dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab, yang semestinya mereka juga menggunakan bahasa sebagai bahasa ibu. Putra-putranya ini memelihara risalah ayahnya dengan menggunakan skrip Arab. Sudah pasti mereka tidak mengubah skrip apapun yang dipakai. Di Palestina, semenjak dua generasi ini sudah berada dan hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat kemudian berhijrah ke arah utara, dia semestinya membawa alfabet dan bahasa Arab bersamanya. Lalu kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Perubahan yang cepat pada skrip Arab seperti kita jumpai karakter garis tajam dan bulat tersambung seperti tidak lurus berkembang bersama dengan perkembangan skrip Hijazi pada tingkat awalnya. Seperti contoh batu Hajar. Sebenarnya gambar ini ada pada buku Sejarah Historis Al-Quran. Lanjut pada bab 10, yaitu tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Pertama, gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya Yahya berkatalah bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada Khalid bin Sa'id
yang memuat beberapa kejanggalan kana gitu. Ditulisnya kawana. Kajian tentang ejaan mushaf Utsmani telah banyak buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani ini. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9, terus ada juga Quran surat Thaha ayat 80. Lanjut pada pembahasan buku yang kedua, yaitu tentang sejarah rekonstruksi Al-Quran, tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran atau karakteristik ortografi Utsmani. Dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Mashafi Ahla Al-Amsar, karya Abu Amr Al-Dani, telah mendokumentasikan karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim yang dikenal oleh kalangan sarjana bahasa Arab. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks sikok atau korina, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut, seperti penulisan tak tanis sebagai pengganti tak tamarbutoh. Di berbagai tempat lainnya tidak dapat dipastikan apakah kata tersebut termasuk kepada tunggal atau jamak, yang dalam kebanyakan kasus hanya ditulis tak tanis, seperti kata kalimat yang menggunakan akhir tak tanis yang dibaca oleh para sebagian qurra Damaskus ini dalam bentuk jamak, sedangkan qurra kota lain membacanya dalam bentuk tunggal. Kalimatnya itu menggunakan akhiran tak tamarbutoh. Partikel-partikel bahasa Arab digabungkan dalam pengucapan dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya ini. Dalam ortografi Al-Quran, hal ini dikembalikan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan seperti ditemukan dalam Al-Quran. Jadi terdapat penulisan mimma, mim, keduanya ini bersambung. Mim, ma, bersambung. Mim yang kedua ada alifnya. Tetapi ada juga yang dipisah, ada yang ditulis dengan huruf minnya dulu, lalu huruf ma diidghamkan. Abu Ubay mengaku melihat kasus penulisan semacam itu dalam tulisan tangan manuskrip Utsmaninya, dan Jamakhsyari tidak mempersalahkan kebenarannya. Tetapi Al-Dani mengatakan tidak pernah menemukan kasus tersebut dalam berbagai naskah Al-Quran. Kemudian ada orientalis yang membenarkan pandangan Al-Dani dan mengemukakan bahwa bentuk penulisan semacam itu tidak pernah muncul dalam berbagai fragmen Al-Quran beraksara kufi yang ada, seperti penghilangan huruf alif atau penghilangan huruf wawu ataupun huruf ya. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Cerita ini menggambarkan latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Bentuk skriptodepes tipe yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ke teks itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafalan yang kuat, atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang Arab yang memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan skriptodepes tipe di kalangan pemeluk baru Islam ini semakin merebak. Akhirnya penguasa politik Islam ini mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaannya ini dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa, terutama pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Langkah tersebut mulai dilakukan ketika Zaid ibnu Samiyah, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah, meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan menumbuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Ya Allah. Awalnya Al-Du'ali ini tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena takut, sebagaimana kisah Zaid bin Sabit yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, di mana dia ketakutan karena takut disangka bid'ah. Akan tetapi ketika Ad-Du'ali mendengar sendiri orang yang keliru membaca Al-Quran, kekeliruan pembacaan dalam ayat ini terletak pada vokalisasi kata Rasuluhu menjadi Rasulihi, yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran.
Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, akhirnya Al-Duali ini menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting seperti A untuk tanda fathah, I untuk tanda kasroh, dan U untuk tanda doma. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal ini diciptakan oleh Ad-Duali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Introduksi skripto dalam penulisan Al-Quran juga tidak berlangsung mulus, tetapi penuh dengan kontroversi. Sebagaimana di kalangan sarjana muslim, mayoritas sarjana muslim memandang rasam Utsmani ini yakni bentuk tulisan yang digunakan pada masa Utsman untuk menyalin Al-Quran, tidak tunduk kepada aturan-aturan yang disusun kecerdikan akal pikiran manusia. Menurut sudut pandang ini, rasam tersebut bersumber dari Nabi atau Tauqifi, tetapi gagasan-gagasan yang menekankan kelihayan dan karakter mengikat rasam Utsmani ini ditentang para pengintroduksian skripto plena dalam penulisan Al-Quran. Bagi mereka ini, rasam Utsmani ini sama sekali tidak bersifat tauqifi, tetapi hanya merupakan suatu cara penulisan yang disetujui oleh Utsman dan diterima oleh kaum muslimin pada saat itu.